Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Hari ini saya lagi di Suzhou University nih, Suzhou University ya. Tuh, ini universitas terbaik di kota Suzhou di China. Ya, penelitian-penelitian farmasi, penelitian-penelitian kedokterannya itu sangat maju banget. Mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik karena dekat sama lalu lintas. Ya, hari ini kita ngomongin kanker lagi ya, jangan lupa. Nah, kita mau ngomongin yang namanya survival. Kemarin kan udah ngomongin stadium. Stadium pasti berhubungan dengan yang namanya survival gitu ya. Di sini suhunya dingin banget sampai kurang lebih 4 derajat Celcius turunnya ya. Hujan, dingin, beku semua tangannya. Ya di kampus belakang sama kayak Tode ya, ada satu clock tower juga gitu. Kampusnya cukup ikonik, bagus dengan tata kelola ruang yang sangat eksentrik kalau menurut saya sih gitu. Nah, tadi ngomongin apa survival ya gitu. Jadi stadium itu nanti akan ada hubungannya dengan survival. Kemarin kan udah ngomongin stadium. Stadium itu akan ada hubungannya dengan yang namanya survival. Survival itu kesintasan kalau dalam bahasa Indonesia. Atau kalau di bahasa sinetronnya itu seberapa lama pasien itu bisa bertahan hidup seperti itu. Jadi kalau ngomongin seberapa lama bisa bertahan hidup itu yang dipikirin orang negatifnya doang ya kan gitu. Pasti yang dipikirin adalah kematiannya. Saya juga pernah dapat soalnya kasus di poliklinik itu ada keluarga nanyain ibu saya itu umurnya udah tinggal berapa bulan lagi dok ya kan. Jadi ini macam ala-ala keracunan sinetron mungkin pak keluarga pasiennya gitu loh. Mau ngomongin warisan atau apa saya juga gak ngerti gitu loh. Tapi kenapa yang ditanyain itu bukan kira-kira keberhasilannya itu berapa gitu loh. Bukan harusnya kita mengatakan ke pasien itu hal-hal yang afirmasi positif. Kita dukung pasien untuk supaya pengobatannya lancar, tuntas sampai akhir seperti itu. Jadi kalau ngomongin kesintasan atau survival atau dalam bahasa sinetronnya berapa lama dia bisa bertahan hidup, itu kita nggak bisa ngomongin berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, berapa detik lagi, berapa jam lagi, nggak kayak gitu ngomonginnya. Kita ngomonginnya pakai data statistik gitu loh. Karena yang namanya kita kan belajar EBM ya, evidence based medicine. Semuanya berbasis bukti, semuanya berbasis bukti medis gitu. Bukan asal ngomong pakai prediksi ala-ala ramalan gitu loh, ramalan-ramalan sinetron. Sekali lagi ya, kita pakainya namanya survival rate ya, atau angka kesintasan atau angka bertahan hidup. Jadi kalau saya kasih contoh nih misalkan, orang yang stadium 3B misalkan ya, random lah kanker apapun gitu loh. Ini hanya contoh ya, jangan dijadikan bahan rujukan ya. Contoh cara penghitungannya ya gitu loh. Misalkan dalam sebuah penelitiannya itu stadium 3B angka kesintasan hidupnya atau 5 year survival rate-nya atau survival rate-nya itu mencapai angka 37% misalkan. Atau jangan sesuai angkanya ya, 20% deh misalkan gitu loh. 20% 5 years survival rate. 5 years berarti 5 tahun ya. Gitu loh. Jadi 20% 5 years survival rate artinya adalah dari 100 pasien yang menderita kanker tersebut dengan stadium yang sama, itu dia eh, mampu bertahan sampai 5 tahun ke depan dari 100 hanya 20 pasien seperti itu. Itu kan berdasarkan angka statistik berarti kan gitu. Bukan angka prediksi berapa bulan berapa tahun lagi seperti itu. Ya memang ada beberapa kasus kita bisa sampai mengatakan berapa koma sekian bulan gitu. Misalkan 2,3 bulan atau 3,5, tapi itu bukan sesuatu yang saklek gitu loh. Bukan sesuatu yang oh udah pasti nih gitu loh. Nanti dihitung jam detiknya enggak kayak gitu. Itu hanya prediksi statistik saja gitu loh. Tetapi kembali lagi pengobatan itu keberhasilannya ya dari dokternya, dari keluarga pasiennya, dari pasiennya itu sendiri gitu loh. Jadi bukan angka sebuah kepastian kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan seperti itu ya. Jadi sekali lagi 5 year survival rate itu mencatatkan bahwa kalau angkanya 20%, berarti dari 100 pasien dengan stadium yang sama, dengan diagnosis kanker yang sama, itu yang mampu bertahan sampai 5 tahun hanya 20 orang seperti itu. 20 orang dari 100 hanya 20, berarti kan 20% seperti itu. Jadi artinya kalau si sang pasien ini berikhtiar atau berusaha maksimal ya, keluarga supportnya maksimal, pengobatan dijalani juga dengan benar, dengan sesuai dengan guideline ya, maka insya Allah dia mampu menjadi yang 20 tadi, bukan hanya di 100. Bukan jadi 100, bukan jadi 80, sorry gitu. Karena 80 ada 20 ya. Bukan termasuk ke dalam yang 80 gitu. Yang 20 yang bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Itu prediksi statistik ya, seperti itu. Jadi kita ngomongnya hanya sebuah angka prediksi dan kita mengatakan seperti itu untuk menguatkan jiwa
psikologis si pasien itu juga dan keluarga pasien gitu loh, agar pengobatannya bisa berjalan maksimal sampai tuntas. Intinya segitu aja ya. Mungkin kalau nggak belibet, mungkin nanti saya sederhanakan dengan sesuatu yang lebih sederhana. Karena di sini juga udah puyeng ya, udah hujan, udah rintik-rintik gitu. Takut makin dingin suhunya semakin malam. Oke, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya ringkasin, kalian hebat.